Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini bertemu lagi bersama kami di Ansor TV dalam program Podziz, podcast yang membahas tentang zakat, infak, dan sedekah. Hari ini kita akan flashback sedikit tentang zakat mal atau zakat harta, yang sebagaimana banyak orang keliru tentang perhitungan zakat mal atau zakat harta ini. Mungkin boleh dijelaskan Pak Amil gimana langkah-langkah menghitung zakat mal itu? Insyaallah, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan langkah mudah ya untuk menghitung zakat mal. Tentunya kita harus tahu dulu kenapa kita harus menghitung zakat mal, kan begitu. Literatur yang saya pelajari, kenapa kita harus memperhatikan cara menghitung zakat mal, karena di antara konsekuensinya apabila kita keliru, maka akan berdampak pada keabsahan atau kesahan menunaikan zakatnya. Seperti itu, Pak Ahmad. Jadi kita berhati-hati untuk menghitung zakat itu diantaranya adalah karena kita juga berhati-hati dalam menegakkan atau menjalankan amaliyah yang bernama zakat ini. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya izin Pak Ahmad ya memandang Bapak Ibu ya. Nah, nanti saya akan pandang lagi Pak Ahmad. Ada 3 langkah mudah ya untuk kita menghitung zakat mal. Zakat mal ini adalah zakat harta Bapak Ibu. Jadi tidak semua harta benda yang ada dalam rumah kita itu terkena kewajiban zakat. Akan tetapi hanya ada sebahagian harta tertentu saja yang wajib untuk kita keluarkan sebagai zakat. Seperti itu. Itu poin pertamanya. Kemudian 3 langkah tadi adalah diantaranya yang pertama, kita harus menentukan terlebih dahulu jenis zakat atau jenis sumber zakat yang ada pada kita. Contoh misalkan kita punya perdagangan, kan begitu Pak Ahmad. Artinya berarti kita punya potensi untuk kena zakat perdagangan. Jadi tidak semua harta benda, misalkan di rumah itu ada piring, kenceng panci, motor, mobil, istri, ketampanan Pak Ahmad, itu tidak terkena zakat. Ya, tidak terkena zakat. Jadi hanya ada sebahagian harta tertentu saja. Nanti teman-teman akan lihat di sini flyer terkait dengan beberapa zakat harta yang wajib ditunaikan. Seperti itu. Itu yang pertama tadi adalah menentukan jenis sumber zakatnya. Apakah dia zakat perdagangan, kemudian hasil pertanian, kemudian peternakan, atau emas, atau uang simpanan. Nah itu, Bapak Ibu harus tahu lebih dulu terkait dengan sumber zakatnya. Kemudian yang kedua adalah menentukan nisab dan haul. Apakah 2 syarat ini sudah terpenuhi? Kalau sudah terpenuhi nisabnya, contoh misalkan zakat uang simpanan atau uang tabungan, nisabnya itu adalah 85 gram emas. Maka apabila uang kita yang tersimpan selama 1 tahun, ya, terkumpul senilai 85 gram emas saat ini, maka Bapak Ibu wajib ya membayarkan zakatnya. Yang terakhir kemudian tentukan kadar zakatnya. Apakah dia 2,5%, 5%, 10%, atau 20%. Lagi-lagi akan kembali ke sumber zakat di awal tadi. Contoh kasus di poin kedua tadi adalah zakat uang simpanan ya. Nah, kadar atau prosentasenya adalah 2,5%. Nah, maka pengkaliannya adalah 2,5%. Kemudian ada tambahan ini. Tadi saya bilang di awal adalah 3 langkah saja. Ada langkah keempat. Kalau Anda bingung, maka tanyakanlah ke lembaga zakat atau badan zakat terdekat atau terpercaya yang bisa membantu Anda untuk menghitungkan zakat Anda, kemudian menyalurkannya kepada orang yang tepat, kan begitu? Karena zakat itu tidak boleh sembarangan disalurkan, dan kemudian akan dilaporkan kepada Bapak Ibu semuanya kembali. Seperti itu Bapak Ibu semuanya. Tips terakhir adalah tanyakan ya kepada orang-orang yang berkompeten dalam bidang zakat, infak, sedekah, dan dana sosial kemanusiaan lainnya. Nah itu Pak Ahmad
3 langkah mudahnya plus satunya itu bonus karena Pak Ahmad hari ini berseri-seri, tampak ceria dan sudah pasti tampan lah. Seperti itu. Sudah cukup sepertinya ya. Sudah jelas penyampaian dari beliau, jelas dan lugas. Mungkin cukup sampai sini dulu, Pak Amil mungkin ya. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya ataupun konsultasi, boleh hubungi di kanal Instagram atau sosial media kami, Al-Ansor Philanthropy Institute, atau hubungi call center kami ada di bawah. Kita cukupkan sampai sini. Sampai bertemu di podcast selanjutnya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.